Dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Karena nama gereja mengucapkan terima kasih banyak, dan saya terima mereka berdua. Dan sekarang marilah kita masuk ke dalam rumah Tuhan, menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menunjukkan dan menguduskan kita umatnya. Mas Pindra, Mbak Evi, suster, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kedua saudara kita Yohanes Pindra Pratama dan Cecilia Ika Evi Wijayanti datang ke gereja ini dengan menggunakan cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi mempelai berdua merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Dan Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita agar kita layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Semoga kedua hamba-Mu Yohanes Vendra Pratama dan Cecilia Ika Evi Wijayanti semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Dengan berkat Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dan keduanya menjadi satu daging. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan tanda yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Mas Vendra dan Mbak Evi, selamat siang. Saya mau bertanya dulu nih. Kenapa Anda memilih Injil Yohanes ini tentang pernikahan di Kana? Apa alasannya? Silakan, siapa dulu? Mas Vendra. Apa Mas memilih Injil gue, Mas? Ingat harus di bawah ya. Ya, karena sampai Yohanes itu bagi saya menurut cerita dia adalah rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang dikasihi dekat dengan Tuhan. Kok pilih perikopnya tentang pernikahan di Kana? Di situ Tuhan buat mujizat anggur. Yang saya alami terakhir sebelum mujizat ini yang saya ketemu Romo kemarin waktu kanonik, saya kaitkan dengan mujizat ini. Oke. Evi, kenapa kamu kok milih bacaan yang pertama ini, Vi? Tentang kejadian. Keduanya menjadi satu daging. Dimilih Vendra apa kowe? Berdua ya wis apa? Ya, kalau dari saya itu memilih bacaan pertamanya yaitu dan keduanya menjadi satu daging karena manusia itu diciptakan berpasangan. Jadi menjadi satu tubuh antara dua dari satu. Lah aku tidak berpasangan nih, Vi. Tuh yang di belakang tuh putih-putih itu juga tidak berpasangan, Vi. Kasihan deh lo. Oke. Bapak Ibu, teman-teman kalian yang terkasih dalam Tuhan. Pernikahan di Kana itu adalah mukjizat pertamanya Yesus yang sungguh ia lakukan. Berarti apa? Berarti pernikahan keluarga itu menjadi prioritas yang pertama bagi Yesus. Karena dari situlah lahir anak-anak Allah. Lewat keluargalah itu yang dinamakan juga gereja mini, gereja kecil. Nah, hari ini hari Minggu Paskah yang kedua,
Gereja semesta memperingatinya sebagai pesta kerahiman ilahi. Yesus yang memancarkan dua sinar, biru dan merah. Biru itu melambangkan apa? Air. Air untuk apa? Hah? Menyucikan. Biru putih itu melambangkan benar air dan Roh Kudus, menyucikan, membersihkan. Itulah nanti dibaptis. Merah adalah darah. Darah untuk apa? Pengorbanan. Tidak lain juga untuk memurnikan, menguduskan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Nah, saya akan mengulas ini minggu kedua ini, di mana hari ini Thomas itu tidak percaya pada Yesus dan ingin memasukkan jarinya ke luka Yesus. Tapi sebelumnya Yesus pun juga mengulurkan kedua tangannya. Lihatlah, ini bekas paku-paku. Ya kan? Itu belas kasih Allah kepada kita, anak-anaknya. Ketika kita jatuh, Allah pasti mengulurkan kedua tangan kita. Pendra, Evi, ketika dulu kamu kecil, kamu jatuh, ada orang tuamu di sebelahmu, mereka mengulurkan tangannya tidak? Terus kamu diapakan? Diberdiriin, dibopong, seperti itu. Nah, tidak mungkin kasih Allah itu mengambil anaknya yang jatuh terus kemudian dibuang gak mungkin. Tapi sungguh diletakkan, yuk berdiri lagi, yuk berada di dalam dekapanku. Nah, Thomas yang menunjukkan jari kepada tangan luka Yesus, Thomas yang membiarkan orang yang berdosa mau memasukkan di dalam luka Yesus, dan disitulah murid-muridnya itu dibangkitkan. Karena apa? Kemudian ia percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika imam mengangkat hosti tubuh Kristus, Anda pun juga mengatakan itu. Iman kita itu iman perjumpaan. Harus ada perjumpaan. Allah yang adalah agung, kudus, harus turun menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Allah. Ada perjumpaan antara Allah dengan manusia secara langsung. Yang pertama. Yang kedua adalah sentuhan. Yesus yang bangkit dari kubur, orang ngandel aku. Sebelum aku mencucukkan, dicucukke, baru aku percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu juga Mas Vendra dan Mbak Evi. Harus ada dua sisi itu, pertemuan, perjumpaan, dan juga sentuhan. Saya minta kepada mereka berdua setelah kanonik, setiap hari sebelum tidur silakan bercerita pengalaman sehari kalian ngapain aja. Bungkuslah, maknailah di dalam nama Tuhan. Karena cara perkawinan itu ada seutas tali, mau menyeberangi kali gak tahu kapan habisnya. Karena sakramen adalah tanda dan sarana Allah hadir. Sehari melangkah dibundeli dalam Tuhan, sehari melangkah lagi dibundeli dalam Tuhan. Ketika ada angin gede, ombak gede, ada tali yang sudah tersimpul-simpul itu bisa jadi pegangan. Disitulah sisi perjumpaan dan sisi sentuhan. Yang dulunya mereka adalah berbeda, harus mau meninggalkan sisi keegoisannya, meninggalkan sisi acuh tak acuhnya, karena mereka mau menjadi satu. Dan
nanti pun itu tak terceraikan. Bapak Suci Fransiskus meminta kepada kita, mari kita hilangkan keegoisan, hilangkan ketidakacuhan kita, karena itu lebih menakutkan daripada krisis pandemi ini. Karena dalam keegoisan hanya kita sendiri yang pengen menang, hanya kita sendiri yang pengen bahagia. Kita diminta untuk saling mengasihi, saling mencintai. Vendra kemarin statusnya ngopi, status saya. Apa Fer? Mencintai itu sulit. Ya, mengasihi itu sulit. Ya, tapi jika kita mau mencintai, ada sebuah kerelaan untuk mau terluka dan untuk mau disakiti. Itu baru namanya mencintai. Mengapa perkawinan itu menjadi prioritas Tuhan dalam Dia membuat mujizatnya yang pertama? Karena Evi dan Vendra ini bukan mereka yang mempertemukan, bukan, tapi ada campur tangan Tuhan yang mempertemukan mereka berdua. Oke, sebuah keluarga yang bahagia itu baru bisa merasakan kebahagiaan sekitar 45-50 tahun itu baru bahagia. Nah, sekarang dihafalin nih, lihat ke umat semuanya. Dari ujung sana, Miss Dinare, cek mau nak udah badak banget, nanti pacar tuh ya. Nah, ini badak banget. Dihafalin dari sana, dihafalin semua. Orang-orangnya dihafalin. Besok kalau 50 tahun pernikahan, 25 pernikahan, mereka semua harus kalian undang. Oke? Dihafalin orang-orangnya. Di screening dari sini sampai sana. Bapak Ibu yang di sini, Anda yakin Tuhan mempertemukan Evi dan Vendra menjadi satu pasangan? Harus yakin. Karena tadi pernikahan itu yang prioritas bagi Tuhan. Karena disitulah gereja mini dibangun. Kita dukung mereka berdua dalam membentuk sebuah keluarga baru. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Yohanes Vendra Pratama dan Cecilia Ika Evi Wijayanti yang berbahagia. Kalian datang gereja ini bermaksud saling menerima sakaran perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesetiaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah dilakukan penyidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudara sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, kenakan saya menanyakan di hadapan Anda sekalian keikhlasan kedua mempelai. Para saksi saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Yohanes Vendra Pratama, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia.
Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Sisilia Ika Evi Wijayanti, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, Saudari-saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Yohanes Wendra Pratama dan Sisilia Ika Evi Wijayanti. Saya persilakan calon mempelai saling berhadapan. Berhadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini. Saya, Yohanes Wendra Pratama, memilih engkau, Sisilia Ika Evi Wijayanti, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam hidup dan malam. Di waktu siang dan sakit, saya mau mengasihi engkau, menghormati sepanjang saya. di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Sisilia Ika Evi Wijayanti, memilih engkau, Yohanes Wendra Pratama, menjadi suami saya. Saya berjanji setia padamu dalam utuh dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Cincinnya mana? Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Yohanes Wendra Pratama, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Evi Wijayanti, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan kepadanya. Sisilia Ika Evi Wijayanti, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Yohanes Wendra Pratama, kenakanlah ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu kepadamu. Yohanes Wendra Pratama dan Sisilia Ika Evi Wijayanti, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup saling mandiri sebagai sebuah keluarga yang baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu kedua orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian pada saat yang berbahagia ini, ungkapkan rasa hormat kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Di dalam doamu, kau sebut namamu. Di dalam harapmu, kau sebut namamu. Di dalam
Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus dengan keluarga mereka, dan mengubarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan semoga rosario ini juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak kalian. Semoga salib ini menguatkan perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat kalian dan tinggallah kekuatan baginya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa yang dalam Kristusnya, sehingga dalam kalian mendapat belajar dari Maria yang selalu setia dalam. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia yang telah menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Bapa yang Maha Kasih, buatlah kedua mempelai ini tetap hidup dalam cinta kasih sejati, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, tetap setia satu sama lain dan saling menghormati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Cinta, ajarilah mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, dan murah hati kepada kaum fakir miskin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kuatkanlah iman kedua mempelai dalam mengarungi bahtera hidup, agar mereka sanggup menghadapi berbagai masalah kehidupan, sehingga mereka dapat membentuk keluarga Kristiani yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber pengharapan kami, berilah cinta mereka, pasangan baru ini, sehingga Engkau berkenan menganugerahi mereka dengan adanya putra-putri yang merupakan buah cinta mereka dan dapat mendidiknya dengan berdasarkan iman dan semangat Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon, limpahkanlah rahmat-Mu bagi orang tua kedua mempelai yang telah mendidik dan membesarkan mereka. Berilah mereka kesehatan dan umur panjang, agar dapat ikut menikmati kebahagiaan kedua mempelai. Berkenanlah pula menganugerahkan rahmat-Mu bagi saudara-saudari kedua mempelai yang telah mendampingi mereka dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, seperti kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah mengabulkan doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu yang terkenal, ya Tuhan, ya paling mulia, kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa perhatianlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam segenap kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Yohanes Vendra Pratama dan Sisilia Ika Evi Wijayanti yang telah Engkau hantar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suami yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa Maha Kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, kita berani berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu yang terisi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus, yang sudah diikatnya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, telah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah mengkhususkan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur. Di dalam janji perkawinan, Engkau memperlambangkan hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan pemuda insan yang pertama, yaitu keluarga.
yang dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa disediakan oleh apapun, tidak oleh bukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dari perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Isilia Ika Evi Wijayanti, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Yohanes Wendra Pratama, tetap padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan oleh hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat sudut sisi mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usianya dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan peran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersama-mu. Saudara-saudara yang terkasih, kecaplah dan melihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia sentakan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagia kita semua yang diundang perjamuan Tuhan. Dan selesai. Tubuh dan darah Kristus mengantarkan semua sampai ke hidup yang kekal. Untuk keluarga baru Mas Wendra dan Mbak Evi, kita doakan juga kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga kedua mempelai yang berbahagia ini semakin diresapi oleh rahmat sakramen perkawinan yang telah kami rayakan. Kuatkanlah kami dengan daya Ekaristi suci, supaya lebih sanggup hidup sebagai murid Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mas Wendra, Mbak Evi, Provisiat, selamat menempuh hidup baru. Tetap semangat, tetap timbalah dari Sang Kristus sendiri. Sering ada perjumpaan dan juga sentuhan dengan Sang Kristus, terkhusus di dalam Ekaristi, karena kalian pasti akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup perkawinan. Kalian sudah disatukan oleh Kristus, sudah menemukan tulang rusuknya. Saya dan suster itu belum. Ngapain suster ya? Buat keluarga besar Provisiat, Bapak Ibu Derek Binga, terima kasih buat semuanya, Miss Dinar, Por, semua yang bertugas dokumentasi, terima kasih banyak. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa melimpahkan berkat yang melimpah untuk keluarga baru, untuk keluarga Mas Vendra dan Mbak Evi, dan juga keluarga-keluarga yang hadir di sini. Anda semuanya senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan penerimaan sakramen perkawinan Saudara Vendra dan Evi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus membagikan cinta kepada sesama. Bapak Andreas Topan Sudarto, Bapak Antonius Nur Edi Yanto, Yohanes Vendra Pratama, mana? Bunda Maria, kami berdua baru saja saling menerima sakramen pernikahan, di mana Tuhan Yesus hadir dalam hati kami, serta dalam keluarga baru yang kami bentuk bersama. Kami mohon, sudilah Bunda membantu kami dalam doa, agar melalui doa Bunda kepada Tuhan Yesus Putramu, berkenan senantiasa menampingi keluarga kami, terlebih di saat cinta di antara kami berdua. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami masa mendatang. Namun kami percaya Tuhan akan membantu kami.
dalam menghadapi kesulitan hidup yang beraneka ragam, karena Bunda perantara doa kami. Kini kami serahkan hidup keluarga kami kepadamu, ya Bunda, agar bersama Engkau putramu senantiasa hadir dan berkuasa dalam hidup keluarga kami. Kami berdoa pula bagi seluruh saudara dan sahabat telah mendukung dan mendoakan kami. Semoga Bunda senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat kepada mereka semua. Salam Maria berahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah bagimu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, bagi dosa sekarang dan pada mati. Amin. Salam Maria berahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah bagimu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, bagi dosa ini. Salam Maria berahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah bagimu Yesus. Santa Maria sampun tinata badhe tumapak ing upacara panggih gagrag ngayogyakarta hadiningrat ingkang samanggi pinandikan kadang kula anen jeng ayu ingkang micil saking Kristin Susanto ingkang micil saking Krista Sanggarias temanten salon ingkang mapan saking Padukuhan Ruwet Jalan Godian kilometer 13 Kelurahan Sumber Agung Moyudan Kapanewon Moyudan Sleman Ngayogyakarta kanthi nomor telepon 081 21 68 2877 tumapak ing upacara panggih kapurwakan swanipun utusan saking pendhiripun Bapak Aloysius Sriono ahli madya sekalian garwa Ibu Katarina Kustiatun ingkang gadhah wonten ing Pringgolayan RT 11 Kapanewon Bangun Tapan Bantul Ngayogyakarta lumaripun ingkang ngasta pisang sanggan pinangga panebusing panggih
kalamunta cinandra tindaira kadya hamba pindri rasa. Pisang sanggan, pisang raja ayu ingkang kaparingaken kacosaken dumateng Bapak Ibu Agustinus Suparjono cehna dadi pratandha panebusing panggih ing pengajap samangke. Foto dulu nggih. Ing samangke kinarya panebusing panggih mugi rahayu ingkang tinemu. Tinata rampung upacara panebus panggih pisang raja hayu sak tangkep ingkang alon-alon wae. Kembar mayang Witing Kalpataru Diwanjaru Wijaya Ndaru. Dadi pratandha kalamenta ingkang kawisuda ing samangke jejering priya cangkeping upacara panggih sampun dumugi unggan ingkang tinuju risang temanten kalih sigra apagut tingal tempu ing catur neta ing samangke hambabar daya pangaribawa ingkang ageng. Aup balang binalang gantal kakung ingkang murwakani kakung ingkang lengkasi namung saderengipun kagebyok kanthi kembar mayang ing pengajap Sukerto larut ical lan kembar mayang kabucal ing proskawan mugi ulu-ulu banaspati jim setan priprayangan ora kersa mampir ana ing kene bali ning papan kandhanging dewi-dewi. Pembalangan gantal kakung tumuju ing palarapan jojokan lan kiring ingkang putri tumuju Jaja saha suku ing pengajap risang temanten mulur ing cipta wening ing resa temanten kakung sembada jiwa lan raga lan tansah badhe ngajeng-ajeng ing pangangku sakala sumembah temanten putri konjem ing Bantala Wadananira sumbah ing kakung sarwa hamiji sambaranipun ingkang raka dadi pralambang lan pralampita kalamunta upacara ngranu padha kawiwitan. Ranu araning banyu padha jenenging sikil ngresiki sambaranipun ingkang raka dadi trandha yekti. Wiwit rikalenggan punika tansah badhe swita suyut manut panggrahing ingkang raka. Kumambanging sekar triwarna ana ing kono yaiku kembang mawar, kembar kantil miwah mlati. Mugi minawar tembung ingkang memanis. Mugi kumantil ana ing lati ingkang mijil kumantil-mantil ana ing nala. Ing kono dadi pralampita mugi Sukerto larut anggenipun badhe tetunggalaning ing keluarga ing samangke. Pangarsaning keluarga ing samangke tinuntun rahing kautaman manut panembah jati nut laku agama ingkang rinasuk sampun purna ngresiki sambaranipun ingkang raka ing samangke risang temanten kakung hanjawat astanipun jumenengaken ingkang teman ingkang rai jajar sumanding ana ing papan ingkang sampun kapentokaken dadi paralampita ing kono
Kristin Susanto ngampil Antiga wiji dadi kang ngarani Antiga kapitelaraken ing palarapan temanten kekalih ing samangke badhe kabanting bucal ing Bantala dadi pratandha kalamunta wiji dadi kang ngarani sang pate sigra hanata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak kumrakut swarane binarung krupyuk watang gadhek kumalar swara kang gumuruh kanca-kanca minggir ca manten teka ca minggir ca minggir Sisilia Eka Evi Wijayanti Sarjana Pendidikan Miang Garwa Yohanes Vendra Pratama ing madaning para gung purbasa sakang den imba mapan wonten ing padukuhan daratan 1 RT 3 RW kalih Kelurahan Sindong Sendang Arum Kapanewon Minggir Sleman Ngayogyakarta hadine ngerat wis lenggah jajar sinanding catur werda kadya nata sedina mang prameswarining nata kepareng ngadani upacara ingkang badhe anggerenggani nenggih upacara guna tampa kaya ingkang pinandikan Ibu Kristin Susanto kabiyantu Ibu Oyi lan kanca-kanca tilam lampus kang pinangka wadhaing kacang kawak dele kawak jumeneng sampun ngasta tilam lampus kang pinangka wadhaing kacang kawak dele kawak woh jenar arta receh ing pengajap para kanca sanak ingkang tebi sang saya nyedak ingkang caket sang saya semana Palawija parisawuli arta receh dadi pratandha kinarya tanggal jaipun kakung miang garwa ngupadikaya kangge kebetane priyangga miang keluarga lumeber dhumateng sanak tangga tepalih katampi dening garwa nenggih Nyai Ambar Sejati temanten Putri Sisilia Eka Evi Wijayanti Sarjana Pendidikan Kandi kebak marming ati nastiti kebak ing pengati-ati datan rumebel senajan to hamung sawuli dadi pratandha kalamunta menika ta samangke dados priyagong kang utami tansah geminastiti ing samu barang kawis sigra katitipaken dhumateng ingkang ibu nenggih Ibu Bernadeta Sunarti ing kinarya samangke sempulur rezekinira wiwit rikalenggan nika anggenipun badhe mangun bebrayan miang garwa nenggih Yohanes Vendra Pratama
panjenenganipun Bapak Alusius Triyono ahli madya miyang Bapak Agustinus Suparjono mesem hangu jiwat dupi hanguningani ingkang putra sayuk rukun mat sinamadan pepasihan anggenipun badhe sambung tresna dados mongkok ing waradaya sinarya ndedonga mring Gusti Kang Maha Nasa mugi harja bagya mulya ingkang selaminya enggal kikagungan putra. Sasampunipun upacara guna tampa kaya kanthi gagrag ngayogya kararta krisang temanten kalih samangke arsa pamer katresnan badhe pamer katresan ing menika kathah ingkang nyebat upacara valimahan ugi upacara dahar klimah sekul punar ati antep ing pengajap mulur ing nalar wis dadi anteping kalbu sayet saeka kapi wardaya kanthi kepaing samudana dening utamaning nata risang temanten nenggih kang arsa dahar klimah nyata katon rukun yen netra dahar klimah kapungkasi kanthi ngunjuk tirta wening dahar klimah jer dadi pratandha nyata risang temanten putri kedah dahar klimah pangandikanipun ingkang kakung dosa ageng kalamun ta ana wanita kang wis ginarwa tansah wani kepara badal dawuhipun ingkang raka kapungkasi kanthi ngunjuk tirta wening tirta wis dadi araning sumber wening wis ngarani ing kono dadi pralampita wiwit rikalenggan punika Yohanes Vendra Pratama wis sinampiran nguripi ing liyan yaiku garwa ing benjang putra kulawarga miyang maratuwa lan wong tuwa mugi-mugi ing samangke binerkantine Gusti Kang Maha Mirah sigra jengkar saking papan palenggahanira Srinata temanten kekalih cenela den copot duwung kalolos awit dadan prayogi kalamun badhe ngabiyantara tansah asik kegegaman weninging cipta mungguing wardaya sumembah ingkang rama lan ibu kalamanta cinandra saking mandrawa lan kapiyarsa saking katebian kados mekaten aturipun ingkang putra miyang wong tuwa bapak ibu kula ngaturaken sungkem pangabekti bapak dosa ageng kula dhateng panjenengan bapak ibu kula linairaken ing alam brayan wiwit alit kula dipun bang cindhit dipun dulang kautaman
kula dereng saged bales kesaenipun tiyang sepuh. Kepara kula sakmenika sampun winengku ing kakung nenggih katresnan kula Kang Mas Vendra Pratama. Ibu semantena kula Ibu nyuwun tambahing donga lan pangestu. Mugi lestari ingkang kula esti sembodo ingkang kula sedya rahayu ingkang tinemu Ibu lan Bapak. Anakku, kowe bocah ayu, anakku kowe Evi. Kaya durung suwe aku ngrungokke cengering tangismu kaya agi esuk mau aku ngumbahi popok besinge ompolmu. Dene kowe saiki wis dewasa yana. Lolong sendak bebakali duga-duga kang prayoga. Tak kedang sliramu le dadi wong wadon. Wong wadon mono sak temene wadu-wadu kuwi kawula yana. Mula kowe pinter-pinter nggonmu ngawula marang bojomu. Ngawula marang wong tuamu lan maratuamu. Tansah eling maring sing nganakke kowe, sing nganani kowe, sing gawe ana kowe, tan liya mung Gusti kang murbeng dumadi. Aja lali tansahmu membah mring Gustimu manut laku jantu agamamu ya ngger. Eling karo wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu. Tansah gemati lan sumpah marang wong maratuwamu. Aja tok anggap maratuwa wong tuwa ki beda. Semono uga kowe Vendra Pratama bocah bagus. Cenepa kowe dadi wong lanang. Tak kekudang le dadi lanangmu. Apa to lanang kuwi? Lanang mono sakjatine mung dadi lantarane wewenang. Sliramu wis diparingi wewenang karo ibumu Ibu Sunarti Bapak Suparjono. Kaidenaken Bapak Sriono lan ibumu. Aja tumindak sewenang-wenang. Tansah gemati marang sisianmu ya semahmu kaya yen sliramu tresnani awakmu dhewe pun ibu lan bapak. Bebasan titip kulit sak suwek balung sak ceklek daging setampel marang sliramu ya nok ya ngle tresnanon. Ibu saking Sanggar Krista kasuwun foto dulu. Ibu Ayi monggo. Nun kawula nuwun rahayu sagung dumadi tumrap dika sami sangya para lenggah kalasan kula sak kanca saking Sanggar Rias Temanten ugi saking para kanca bawa B Entertain. Kepareng purwakani upacara wonten ing siang punika panjenenganipun Bapak Agustinus Suparjono Miyang Garwa kalasan gotrah ngaturaken sembah nuwun awit rawuh panjenengan sami wonten ing siang punika ing samangki kasuwun donga pangestu anggenipun gadah ewuh mantu mugi-mugi saged cekap ing ngajeng turah ing wingking kasuwun donga lan pangestu kagem putra ingkang winisuda mugi-mugi bagya mulya selaminya antut runtut majinamadan enggal pikantu awijining tresna kang pinangka terus lan turasing bebrayan lan ingkang bebesanan mugi pinaringan panjang yuswa tutuk anggenipun ngomong putra lan payah. Nyuwun agunging pangaksama dharmane manungsa ingkang boten sampurna anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kapurwakan saking aruh sungguh lan mbok bilih lungguh suguh ing samangke boten jumbuh kalian kelenggan dika sami
sedaya keluarga nyuwun ageng pangaksama. Sembah nuwun Pak Dukuh dalasan Pak RT Pak Arwi dalasan Godrah saking keluarga daratan riki ingkang sampun paring pambiyantu keleksanipun gati. Saestu sedaya keluarga boten saged caos lintu menapa kemawon amung ndedonga mring Gusti Kang Manasa kanthi ngucupaken asta kalih mugi panjenengan sami pikantuk kabagas warasan wilujeng donya lan akhiratipun pinaringan rezeki ingkang kathah mugi ingkang sarwa barokah. Sembah nuwun rawuhipun sedaya keluarga lan ingkang sampun paring pambiyantu. Kepareng wonten ing siang punika sedaya keluarga namung saestu nderek ndedonga mring Gusti Kang Manasa awit berkah dalem Gusti ingkang rumentah katitik wonten ing siang punika pahargyan kapurwakan saking pemberkatan ijab wonten ing siang kala wau ingkang mapan wonten ing Gereja Santo Petrus dan Paulus klebu Sendang Arum Sendang Mulya Moitan Sleman Ngayogyakarta lumampah widodo raharja. Mugi-mugi seneng kan tanpa pambeng bengah kang tanpa welah sedaya keluarga miwah ingkang samya rawuh. Wonten ing siang punika saestu nyuwun tamping tungulan pangestu mugi-mugi upacara ing siang punika wiwit lekas tekan pungkas berkah dalem Gusti mugi rumentah saengga upacara lumampah kados ingkang sampun kagantha dening sedaya keluarga. Ing wasana sugeng siang sugeng lenggah nyuwun ageng pangapunten sedaya kekirangan Godrah lan keluarga ingkang bebesanan. Sugeng siang korwakaning upacara kapurwakan ken disamangke dendunga mring Gusti Kang Maha Nasa. Dumateng Bapak Supardono, Pak Sriyono, kula ki Mbak sapribadi ngaturaken gunging pambagya awit sampun kasil mentasaken Pung Putra. Salajengipun minangka suling sarira panjenenganipun Bapa kekalih minangka talanging basa gantine raga namun saged ngaturaken matur suwun sinaosa kala wau saking paranata adicara sampun boten pinten-pinten anggenipun ngendika anggenipun matur mbok bilih wonten babapan ingkang kirang pranani nalikanipun Bapak Sriyono ugi keng besan anggenipun nampi utawi mbagaken dumateng panjenengan nyuwun gunging pangaksami. Khususon dumateng Bapak besan saking Bapak Sriyono. Bapak Sriyono namung saged ngaturaken putranipun menawi toh mangke manggenipun wonten mriki saged dipun wulang-wuruk kados pundi umumipun masyarakat ing mriki. Ananging menawi mangke badhe lenggah wonten ing Pringgolayan boten kok ateges ngrampas putrinipun ananging nika namung babakan papan utawi pangalenggan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, para rawuh ingkang tuhu tansah sinulat situdarsono, boten kathah ingkang saged kula aturaken sepindah malih monggo anggenipun ndedonga kanthi keyakinanipun piyambak-piyambak dumateng mempelai berdua saged rukun saged guyub sakinah mawadah warahmah. Nuwun saking kula monggo kepareng Bapak. Para Bapak Ibu, para rawuh sedaya ingkang sanes kinurmatan. Saestu kawula minangka wakil saking keluarga Agustinus Suparjono ngaturaken ngambali ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun ya awit rawuh panjenengan sami ingkang sampun kersa rawuh wonten ing titi wekdal menika. Salajengipun saestu keluarga namung saged ngaturaken ageng panuwun rawuh panjenengan sami awit rawuh panjenengan sami langkung-langkung saking pisan Bapak
Sri Suyono wonten ing titik wekdal menika saestu saged nambah anggenipun kita sedaya Bapak Agustinus Suparjono nggadahi hajat wonten ing titik wekdal menika. Saestu keluarga namung nyuwun dumateng para rawuh sedaya paring donga pangestu dumateng Sri Pinanganten kalih supados bisa mangke anggenipun nglampahi kesanggrayan menika saged kalampah kanthi sae. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan sami jawit wekdal ingkang sampun sonten sampun tebih saking rencana menika sampun mulur lan saestu kawula namung saged keluarga sampun saged ngaturaken agunging panuwun. Menika ingkang saged kawula aturaken lan nuwun lan matur nuwun. Masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Membuatku kuat
jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu ku terpaku. Aku meminta walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku Ya, semangat tanpa batas waktu. Mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini bersama Dimas V Indonesia. Bila ada salah kata salah dalam menyampaikan hiburan pada kesempatan hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita kru dari Dimas V dan juga Sound System pamit undur diri. Terima kasih, matur suwun. Sugeng santai. Di sini di batas kota ini ku tuliskan untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku dalam menggapai cinta. Rintangan yang datang silih berganti, peri-peri mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Ku kenang lagi dan jalan berpisah, kau menangis di bangku. Nadanya lama sih, nadanya lama kan. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi apa yang aku cari. Pedih tersimpan dalam hati.
puput pepuntoning pawiwahan ing siang punika mapan wonten ing daratan 1 RT 3 RW kali Kelurahan Sendang Arum Kapanewon Minggir Sleman Ngayogyakarta wonten ing dinten Minggu Pahing ya dite jenar Surya kaping 28 ruah etungan Kraton Dalem Ngayogyakarta Windu Sengara taun 1950 sekawan kanthi candra sengkala warna yaksa ning gapuraning nata pranata mangsa ke-10 Surya kaping 19 wuku galungan pariklan uwas ngepasi wonten ing tanggal 28 Sakban 1912 Hijriah nenggih ngepasi wonten ing tanggal 11 Maret warsa 2021 kanthi candra sengkala satriya kembar Hambrasta Sikara panjenenganipun Bapak Agustinus Suparjono Manggarwa Ibu Bernadeta Sunarti kepareng Amisudha Maharga Siwi ingkang putra Sisilia Ika Evi Wijayanti Sarjana Pendidikan kalian ingkang garwa Yohanes Vendra Pratama putra Bapak Alius Sriyono Ahli Madya kalian ingkang garwa Catanir Rina Kastiatun ingkang lenggah dalem wonten ing Pringgolayan RT 11 Kelurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Bantul Ngayogyakarta hadiningrat sampun meh paripurna sedaya keluarga ingkang tinanggenah paring pambiyantu nderek muji medhinipun ing kebebasanan pinaringan panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra lan wayah putra temanten ingkang winisuda dados keluarga ingkang ayom-ayom lan tentrem langgeng selaminya enggal pikantuk wijining tresna para kanca-kanca ingkang ngayi jejibahan kanca-kanca saking foto video syuting saking kreator Imagineering Bangun Jiwa Bantul kanca-kanca saking Sanggarias temanten Krista ingkang pinandikan Ibu Kristin Susanto saking Sanggarias temanten ingkang mapan wonten ing Jalan Godian kilometer 13 Desa Kruwet Sumberagung Moyudan Sleman Ngayogyakarta kanthi nomor telepon 081 21 682877 nyuwun ageng paksama tentu kemawon kathah duna saha lepatipun pungkasane atur mugi ana kijing dicat putih mugi benjing saged pinanggih malih iwak kutuk digawe greh nek kurang tutuk sesuk ngundang kanca-kanca saking kreator meneh lan kanca-kanca saking Sanggarias manten Krista meneh burung Rian burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih kepareng kula nyuwun pamit sugeng sonten sugeng pipisahan mugi rahayu ingkang tinemu nun kula nuwun